Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya duduk di kelas 12 TKJ dan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Sejangkum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan SIP dan H323. Untuk lebih lanjutnya, mari simak materi berikut. Perbandingan SIP dan H323. Perkembangan teknologi switching yang masih mengikuti tren TDM saat ini mulai bergeser ke arah teknologi broadband. Pemisahan kanal data dan kanal persinyalan dapat membuat jaringan lebih efisien, tetapi masih mempertahankan metode jaringan switching broadband. Salah satu contohnya adalah pengiriman data multimedia yang di-pack dalam paket RTP dalam sebuah protokol IP melalui media gateway, atau yang lebih dikenal dengan MG. Teknik signaling pada transfer data multimedia pada awalnya lebih populer menggunakan protokol H323. Standar H323 merupakan generasi awal yang memperkenalkan teknik transmisi data multimedia jauh sebelum lahirnya VoIP. Berikut adalah tabel switch H323. Istilah switch dalam H323 merupakan konsep standar H323 yang menggunakan beberapa protokol yang mendukung berjalannya proses komunikasi data multimedia. Switch ini terdiri dari beberapa protokol. Yang pertama ada H225 atau RAS, yang kedua ada Ki931, yang ketiga ada H245, yang keempat ada RTP, yang kelima ada RTCP, yang keenam ada G7XX. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu H225 atau RAS. H225 atau RAS digunakan sebagai standar pengaturan dalam proses pengiriman request klien ketika melakukan calling dari terminal atau gateway menuju ke gatekeeper atau GK. Setelah diidentifikasi dalam GK, akan diperoleh informasi tentang privilege atau hak akses pengguna yang mengirim permintaan koneksi. Setelah dinyatakan kebenarannya, RAS akan mulai membuka dan membentuk sesi komunikasi dengan standar Ki931, diikuti oleh perangkat tujuan. Selanjutnya, yang kedua, ada Ki931. Protokol ini berguna dalam mengatur konfigurasi panggilan layaknya sebuah pengaturan jaringan dalam ISDN dan PSTN. Protokol ini juga mengatur tentang metode transfer data serta conferential number telepon. Jika tahapan-tahapan tersebut dilalui dengan baik, fase berikutnya adalah menjalankan sesi H245 pada setiap perangkat yang sedang melakukan komunikasi. Pada beberapa kasus komunikasi telepon dengan VoIP, sebenarnya fase sesi komunikasi ini sudah dapat dilakukan dengan hanya melibatkan protokol H225, meskipun tanpa mengaktifkan mekanisme Ki931. Yang ketiga ada H245. Protokol ini berfungsi untuk menentukan setup dan pengaturan jaringan, mengidentifikasi kapabilitas jaringan yang sedang digunakan, membentuk koneksi master self, mengaktifkan logic channel, serta menyediakan informasi tentang alamat pada setiap paket, guna menjamin proses percakapan data berjalan dengan baik. Yang keempat ada RTP atau Real Time Protocol. Protokol ini berguna untuk mengatur cara agar data antar perangkat yang berkomunikasi dapat tersampaikan dengan baik.
paket data RTP dan akan dikemas dan dienkapsulasi menggunakan protokol UDP. Dilanjutkan ke protokol IP, kemudian ditransfer ke alamat tujuan. Fungsi UDP hanya sebatas memberikan support layanan multiplex dan mengidentifikasi data. Oleh karena itu, protokol RTP juga harus mendukung prosedur untuk melakukan identifikasi data, logika menggunakan pengurutannya, dan mekanisme monitoring. Yang kelima ada RTCP atau Real Time Protocol, Real Time Transport Protocol. Protokol ini berguna untuk mengontrol dan mengendalikan kerja protokol RTP dilakukan serta teknik khusus. Disinilah peran RTCP yang juga berguna memberikan informasi tentang jaminan kualitas, pembagian data ke klien, serta menyampaikan informasi nama alias setiap perangkat pengirim yang menggunakan protokol RTP ketika akan melakukan proses sinkronisasi data audio dan video. Yang keenam ada G7XX. Secara khusus dapat digunakan untuk melakukan pengodean data suara. Jika dibandingkan dengan protokol SIP yang lahir setelah VoIP berkembang, H323 memiliki beberapa perbedaan. SIP bekerja sebagai suite IP dengan menciptakan dan mengontrol sesi komunikasi berbasis multimedia yang beroperasi pada protokol IP. Keunggulan SIP adalah metode layanan berbasis client-server dengan menjamin kualitas data berdasarkan standar TCP. Proses signaling menggunakan teknik ULR dalam protokol HTTP. Setelah berkomunikasi antar perangkat terjalin, protokol RTP dan RTCP juga diterapkan. Berikut adalah beberapa perbedaan fitur yang dibawa oleh SIP dan H323. Selain dalam perbedaan fitur yang tersedia, ada beberapa karakter yang menjadi keunggulan masing-masing protokol. Karakter-karakter tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekian sedikit penjelasan mengenai perbandingan SIP dan H323. Bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.